Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Harjanti akan meresum kegiatan belajar 9 dengan judul Dimensi Penilaian Sikap. Penilaian sikap itu merupakan penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek menerima atau memperhatikan, kedua merespon atau menanggapi, yang ketiga adalah menilai atau menghargai, yang keempat yaitu mengorganisasi atau mengelola, dan yang kelima adalah yang berkarakter. Dalam kurikulum 2013, sikap itu dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian sikap spiritual dan sosial itu harus mengacu pada indikator yang dirinci dari kompetensi dasar, dari kompetensi inti spiritual dan sosial yang ada di kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk setiap jenjang dari dasar sampai menengah. Oleh karena itu, guru harus merinci setiap kompetensi dasar dari kompetensi inti menjadi indikator pencapaian kompetensi sikap spiritual dan sosial yang nantinya itu akan dinilai oleh guru dalam bentuk perilaku peserta didik sehari-hari. Untuk skema atau teknik penilaian sikap itu saya gambarkan seperti berikut. Berikutnya yang saya bahas yaitu teknik penilaian sikap. Itu yang pertama adalah dengan menggunakan teknik observasi, yang kedua adalah teknik penilaian diri, dan yang ketiga adalah penilaian antar teman atau antar peserta didik. Observasi itu merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku atau aspek yang diamati. Yang kedua yang saya bahas yaitu tentang penilaian diri. Dalam melakukan penilaian diri terhadap kompetensi sikap, baik itu sikap spiritual maupun sosial, itu harus mengacu pada indikator pencapaian kompetensi yang sudah dibuat oleh guru sesuai dengan kompetensi dasar dari kompetensi inti sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian diri itu dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian peserta didik. Di antaranya yang pertama adalah dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Yang kedua adalah peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Yang ketiga dapat mendorong, membiasakan dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur. Yang keempat yaitu membentuk sikap terhadap mata pelajaran atau pengetahuan. Instrumen yang digunakan untuk penilaian diri itu berupa lembar penilaian diri yang dirumuskan secara sederhana namun jelas dan tidak bermakna ganda, yaitu dengan bahasa yang lugas, yang mudah dipahami peserta didik dan menggunakan format yang sederhana juga sehingga mudah diisi oleh peserta didik. Yang berikutnya yaitu penilaian antar teman atau penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik itu merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, baik itu sikap spiritual maupun sosial, yaitu dengan cara meminta peserta didik untuk menilai satu sama lain. Dari materi kegiatan belajar 9 tentang dimensi penilaian sikap di sini, saya mulai memahami bagaimana cara membuat format teknik penilaian dengan 3 teknik, yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Demikian resum KB 9 dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.